Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa UMN Channel, kembali lagi di Lecturer on Air. Dan hari ini sangat spesial karena kita sudah bersama dengan figur tokoh pendidikan di Sumatera Utara, yaitu Profesor Ibnu Hajar, MSI. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Iya. Apa kabar, Prof? Gimana kegiatannya selama berdampingan dengan COVID-19 ini? Alhamdulillah, show must go on. Yes. Kita tidak boleh berhenti. Benar. Tapi kita harus tetap jaga disiplin. Kita laksanakan kegiatan menurut ketentuan prokes yang sudah ditetapkan. Ya, mudah-mudahan insya Allah semua kegiatan jalan dan ya. Ya, setuju ya, Prof? Kita pun bisa sehat-sehat. Iya, show must go on. Show must go on. Saya setuju. Nah, Prof, ini kan kita di pendidikan tinggi sedang dihadapkan dengan dua hal yang benar-benar menjadi harapan dan tantangan kita, yaitu COVID-19, kita berdampingan dengan COVID-19, dan tentunya perkembangan dunia digital yang begitu pesat pertumbuhan dan perkembangannya. Bagaimana, Prof, menyikapi hal ini? Ya. Kita harus melihat fakta, ya. Fakta hari ini bahwa terjadi sebuah perubahan, bahkan juga saya menyebut dengan transisi. Saya suka menyebut atau mengambil istilah yang disampaikan oleh Renald Kasali, Profesor Renald Kasali. Dia sebut terjadi apa yang dia namakan dengan disruption. Disruption itu terjadi semacam pergeseran-pergeseran, gangguan. Shifting yang kedua, itu terjadi perubahan. Oleh karena apa? Hadirnya digital tadi, revolusi digital atau revolusi industri 4.0. Dunia hari ini sudah menyatu dalam sebuah tatanan besar yang semuanya bertumpu pada satu, yaitu sistem digital. Banyak aspek dimensi kehidupan kita yang mengalami perubahan pergeseran oleh hadirnya revolusi informasi digital ini, termasuk dunia pendidikan. Perguruan tinggi dalam hal ini itu perlu menyikapi keadaan ini dengan melakukan berbagai inovasi, terobosan yang intinya adalah untuk mengadaptasi agar layanan pendidikan itu pada akhirnya bisa menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap tuntutan, terhadap kebutuhan, terutama penyediaan sumber daya manusia yang tentu mau tidak mau itu harus memahami bidang-bidang pekerjaan yang itu terkait dengan penggunaan digital tadi, sistem digital tadi. Nah, apa yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana perguruan tinggi itu bisa merancang program yang tidak hanya mengarahkan agar lulusan itu punya kapasitas, punya kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan, jurusan atau program studi yang dia geluti. Tapi lebih dari itu, perlu diingat bahwa ke depan kampus harus mendesain rancangan pembelajaran atau katakan kurikulum itu yang mempersiapkan para mahasiswa kelak sebagai calon lulusan yang tidak hanya punya kapasitas atau kompetensi di bidang keilmuan yang dia geluti, tapi juga dia punya kemampuan adaptasi terhadap berbagai ilmu atau bidang pengetahuan yang sifatnya multidisiplin. Ya, sekarang istilah itu sudah lebih canggih lagi untuk menyebutkannya dengan transdisiplin. Transdisiplin. Jadi ke depan seorang mahasiswa yang dia bakal menjadi lulusan dari kampus itu selain punya kompetensi dalam bidang keilmuannya, tapi dia juga punya kemampuan yang bisa melengkapi kompetensi utamanya tadi dengan berbagai bidang-bidang yang terkait. Yang tidak bisa dihindarkan ke depan adalah setiap lulusan itu mesti punya kemampuan apa yang disebut dengan communication skill, kemampuan berbahasa, berkomunikasi,
kemampuan komunikasi tulisan, kemampuan komunikasi lisan, tapi yang sekarang yang jauh lebih penting adalah kemampuan komunikasi digital. Jadi ini mau tidak mau semua prodi, semua jurusan harus mempersiapkan calon lulusannya punya kemampuan itu yang pertama. Kemampuan yang kedua adalah membangun jaringan. Apa yang disebut dengan collaboration skill. Kemampuan membangun akses kepada berbagai dimensi, berbagai bidang. Baik sesama alumni, kepada dunia kerja, baik itu skalanya lokal, nasional, bahkan internasional. Orang-orang yang tidak menutup diri dengan kemampuan-kemampuan yang tadi, kemampuan membangun jaringan, membangun kolaborasi, maka itu dia akan bisa dikategorikan akan sukses. Lalu yang ketiga adalah kemampuan problem solving. Terutama problem solving dikaitkan dengan pemanfaatan sistem, aplikasi, sistem digital dan sebagainya. Tidak bisa dielakkan semua aspek, hampir sebagian besar, aspek kehidupan kita itu sudah memanfaatkan berbagai digital, perangkat cerdas, berbagai aplikasi. Cobalah lihat, hari ini pendidikan kita menggunakan pembelajaran yang dilayani dengan sistem online. Ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Meet, dan macam sebagainya. Kalau calon guru misalnya tidak dibekali dengan wawasan ini, maka dia akan ketinggalan. Lihatlah perbankan, transaksi sekarang pun sudah tidak lagi kelihatan yang dilakukan antara orang per orang. Sekarang sudah terhubung dengan berbagai bentuk aplikasi, transaksi elektronik. Itu fakta. Bahkan sekarang juga di rumah sakit, industri, pertanian, perikanan, kelautan, semua sudah menggunakan. Uang saja sudah jadi elektronik, e-money. Sekarang sudah jadi e-money. Apalagi sekarang sudah ada istilah Bitcoin dan macam-macam. Iya, benar. Jadi kalau orang tidak, kampus perguruan tinggi tidak menyiapkan calon lulusannya cerdas, membuka mata dengan keadaan ini, maka dia akan ketinggalan. Problem solving itu yang hari ini diminta, yang ditunggu oleh banyak bidang pekerjaan yang dimana calon lulusan kita ini akan masuk di dalamnya. Yang terakhir, yang paling mahal adalah apa yang disebut dengan daya inovasi dan kreativitas. Ini tidak bisa tidak. Tidak mungkin lagi lulusan yang hanya menunggu dan menunggu. Dia akan ditantang dengan pekerjaan-pekerjaan yang dihadapi, apa yang disebut dengan daya inovasi, daya kreatif untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan pekerjaan yang dia lakukan. Nah, oleh karenanya, mau tidak mau, peluang terbuka, tapi tantangannya juga besar. Tantangannya adalah bagaimana kita mendesain pendidikan, mendesain kurikulum, model pembelajaran yang bisa mendorong terjadinya, terbentuknya kompetensi yang lintas bidang ilmu bagi alumni kita, calon lulusan kita. Tapi peluangnya menurut hemat saya itu bukan kecil. Orang-orang yang menjadi bagian dari global, yang punya kapasitas yang saya sebutkan tadi, maka dia punya peluang tidak hanya bekerja di kampungnya, di daerahnya, tapi juga berkesempatan akan bekerja di luar negeri. Banyak alumni-alumni kita dari PTS di Sumatera Utara ini, yang sekarang yang sedang tren itu banyak lulusan-lulusan dari perawat, kebidanan, yang itu banyak diterima bekerja di luar negeri, seperti di Jepang, di Korea, di Arab Saudi, di Qatar, dan lain sebagainya. Nah, kalau 4 tadi, dengan sistem layanan pendidikan tinggi yang kita sebutkan tadi itu, maka insya Allah lulusan kita akan siap bersaing dan bersanding dengan lulusan-lulusan dari manapun, dari luar negeri maupun dari sesama. Benar. Saya kira itu. Benar Pak, saya setuju. Jadi yang tadi 4 skill tadi itu artinya kita dosen maupun mahasiswa 1 skill saja tidak cukup ya Pak? Tidak cukup. Berarti artinya tidak hanya menguasai atau mahir di bidang ilmunya saja, tapi harus transdisiplin yang seperti Bapak sampaikan tadi. Ya, Jadi bukan lagi multidisiplin, tapi transdisiplin. Ya, saya kira itu. Kemudian Pak ada program pemerintah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bagaimana menyikapinya? Apakah itu cukup untuk jadi wadah kita, mahasiswa dan dosen, untuk ya sebagai satu cara untuk meningkatkan skill yang keempat tadi Pak?
kampus ini adalah kendaraan, ya, atau katakanlah wahananya, maka kendaraannya itu adalah MBKM. Oh gitu. Inilah yang akan Seperti membawa. itu analoginya ya, Pak. Ya, inilah yang akan membawa pada tujuan dihasilkannya lulusan dengan profil yang kita idam-idamkan yang tadi itu. Dia adaptasi, kemampuan berkolaborasi, kemampuan komunikasi dan seterusnya. Lewat program MBKM, ya, pemerintah mendorong agar kampus, universitas, perguruan tinggi, sekolah tinggi dan macam-macam itu mendesain programnya, memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, kepada mahasiswa untuk mengikuti program di mana program itu memberikan kebebasan dalam tanda petik untuk mahasiswa mengakses berbagai kemampuan baru, keterampilan baru melalui pembelajaran. Baik itu pembelajarannya di kampus tapi antar prodi, maupun antar kampus sesama prodi, maupun antar kampus berbeda prodi. Itu satu. Ya, benar. Yang kedua, mahasiswa diberikan kesempatan secara fleksibel untuk mengambil pengalaman belajar langsung. Nah, itu yang digagaskan dengan pilihan 8 pilihan program. Ada proyek di desa, ada mengajar di desa, ada KKN tematik, ada kewirausahaan, dan lain sebagainya. Semuanya ini, pilihan-pilihan manapun yang akan diambil mahasiswa, semuanya bermuara kepada satu, untuk membentuk kemampuan mahasiswa. Ya, dalam rangka membentuk kompetensinya sebagai calon lulusan yang punya kemampuan adaptasi, bisa merespon kebutuhan dinamika di luar sana, di masyarakat, khususnya dalam dunia pekerjaan. Jadi harapan untuk mewujudkan, menghasilkan lulusan seperti yang kita sebutkan tadi, punya kapasitas yang lintas bidang ilmu, maka MBKM itu adalah kendaraannya untuk bisa menuju pencapaian pewujudan lulusan yang seperti itu. Saya kira itu pemahamannya. Oke. Terima kasih banyak ya Pak. Satu lagi kasih dong Pak semangat untuk dosen maupun mahasiswa, karena kita juga masih berdampingan dengan COVID-19, tapi dunia digital terus berkembang. Jadi semangat nih dari Prof. Ibnu untuk teman-teman dosen dan adik-adik mahasiswa di luar sana. Ya, dunia terus berjalan, dunia terus berputar. Show must go on. Semua harus berjalan, jangan berhenti. Tapi tetap ingat bahwa kita ada dalam situasi di mana kita harus arif, juga harus patuh dengan yang namanya ketentuan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi mimpi kita tetap harus kita wujudkan. Di kampus jangan berhenti, dosen jangan berhenti, mahasiswa jangan berhenti. Manfaatkan berbagai facility, berbagai instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk mewujudkan mimpi kampus dan lulusan yang unggul tadi. Saya kira itu. Terima kasih banyak Prof. Ibnu atas waktunya, ini sangat luar biasa sekali, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih ya Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pemirsa UMN Channel, kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.